Film ini dimulai dengan seorang tahanan bernama Bon yang didekati oleh sekelompok narapidana yang ada di sana untuk menggertaknya. Tetapi ternyata itu bukan ide yang bagus karena Bon adalah seorang seniman bela diri yang hebat. Jadi dia mengalahkan mereka semua dalam sekejap mata. Dia telah berada di penjara selama bertahun-tahun, namun inilah saatnya untuk keluar. Setelah dibebaskan dari penjara, dia kemudian pergi ke Los Angeles. Dia kemudian menyewa sebuah apartemen dari seorang wanita bernama Tamara. Saat mereka membuat kesepakatan, wanita itu kemudian menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak ingin ada masalah di gedungnya dan juga memberitahunya seperangkat aturan yang harus dia ikuti jika dia ingin tinggal di sana. Setelah itu, adegan kemudian berubah dan kita dibawa ke sebuah tempat di mana perkelahian bawah tanah diadakan oleh seorang pria bernama Jem. Jem memiliki seorang petarung terkenal bernama Hammerman. Pria ini tidak pernah terkalahkan sepanjang karirnya dan memiliki cara yang brutal untuk menghabisi lawan-lawannya. Kemudian tibalah saatnya ketika binatang buas ini akan bertarung dengan seorang petarung yang disponsori oleh seorang promotor bernama Pinball. Lawannya kali ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Hammerman, dan ketika pertarungan dimulai, dia dengan mudah menjatuhkannya. Bahkan dia akan membunuh pria itu jika Pinball tidak menghentikannya. Setelah pertarungan selesai, Pinball kesal tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dia memberikan uangnya kepada Jem yang kebetulan terkenal sebagai pengganggu. Setelah malam yang mengecewakan, ketika Pinball kembali ke mobilnya, ia kemudian menemukan Bon menunggunya di sana yang menawarinya sebuah kesepakatan. Namun Pinball tidak tertarik karena dia tidak mengenal pria itu dan dia tidak tahu petarung seperti apa dia. Pinball kemudian mengatakan bahwa Hammerman adalah seorang petarung yang berbahaya dan dia tidak ingin mempertaruhkan uangnya dengan mengedepankan pertarungan yang tidak dikenalnya. Namun Bon bersikeras dan dia kemudian menawarkan sesuatu yang sulit ditolak oleh Pinball. Bon membuat kesepakatan dengannya untuk membawanya ke arena pertarungan dengan bayaran 20% dari penghasilannya. 40% jika Pinball mempertaruhkan uangnya sendiri. Mereka sekarang setuju untuk bekerja sama. Bon kemudian pergi ke arena pertarungan dan di sana dia melihat Jem dan pacarnya bernama Angela. Ketika Jem melihat bahwa mungkin ada sesuatu di antara Angela dan Bon, dia menyuruhnya untuk menjauh darinya dan menjelaskan dengan sangat jelas kepada Bon bahwa wanita itu adalah miliknya. Pinball segera memulai bisnisnya. Dia kemudian menyiapkan pertarungan untuk orang baru itu, di mana lawannya juga bukan petarung yang buruk, di mana dia sendiri memiliki nama dalam pertarungan bawah tanah. Bon kemudian memasuki pertarungan pertamanya malam itu, namun lawannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Saat laga dimulai, ia menghabisi lawannya dengan 2 tendangan brutal. You baby. Ia membuat semua orang yang hadir di sana terkesan, dan yang paling penting, ia membuat Pinball terkesan yang ingin terus berlatih bersamanya. Pinball kini akan menjadi promotor tetap bagi Bon. Bon ingin mencetak nama besar bagi dirinya sendiri dalam arena pertarungan bawah tanah sesegera mungkin. Serta ia ingin segera mengalahkan atlet terbaik dalam bisnis itu, yaitu Hammerman. Saat mereka berada di dalam mobil, Bon tidak bisa berhenti memikirkan Angela, di mana dia bertanya kepada promotornya tentang wanita itu. Namun Pinball mengatakan kepadanya untuk tidak mendekatinya karena itu bukan ide yang terbaik. Pinball kemudian menjelaskan bahwa dia telah menikah dengan seseorang, tetapi Jem menginginkannya. Jadi dia menjebak suaminya atas tuduhan pembunuhan dan dia telah dipenjara sejak saat itu.
Angela kemudian mulai tinggal bersama James, di mana dia hamil tetapi James tidak menginginkan anak itu, jadi dia menggugurkan kandungannya. Setelah itu, kehidupannya berantakan karena ia mulai menggunakan narkoboy dan tidak bisa lepas dari James meskipun ia tidak menyukainya. Kemudian kita melihat James mengadakan pertemuan bisnis, di mana kita mengetahui bahwa James adalah monster yang mutlak, di mana dia tidak segan-segan membunuh siapapun yang membuatnya kesal. Dalam pertemuan itu, dia menembak seorang pria hanya karena dia mengatakan sesuatu yang tidak cocok dengannya. Sementara itu, Bond bertemu dengan seorang pria bernama Roberto yang tinggal di gedungnya, di mana mereka bergaul dan sering bermain catur bersama. Bond juga bergaul dengan seorang anak laki-laki bernama Jared yang diadopsi oleh Tamara setelah ayahnya dikirim ke penjara. Saat Bond menetap di tempat baru, Pinball kemudian mendatanginya dan mereka kembali ke arena pertarungan bawah tanah. Malam itu, Bond mengalahkan beberapa petarung dan tidak ada yang mampu berdiri di depannya. Malam itu, Bond membuat namanya terkenal di kancah pertarungan bawah tanah, mengalahkan setiap petarung yang bertarung dengannya, dan menghasilkan uang ribuan dolar bagi dirinya dan juga Pinball. Bond kini telah menjadi petarung terkenal, di mana dia berlatih setiap hari meskipun sudah menjadi ahli dalam apa yang dia lakukan, yaitu bekerja lebih keras karena dia masih harus mengalahkan yang terbaik. Suatu malam saat dia kembali ke gedungnya, Tamara melihatnya dan melihat luka di wajahnya. Saat dia membersihkan luka-lukanya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengkhawatirkan anak angkatnya yang tampaknya tidak sehat. Bond merasa iba pada anak melang itu, dan keesokan harinya dia mulai melatih anak itu menjadi seniman bela diri. Di tempat lain, James membunuh seorang wanita di sebuah gang. Roberto kebetulan ada di sana dan dia melihat James membunuh wanita malang itu. Bond akhirnya mendapatkan pertarungan yang sudah lama ia inginkan. Saat pertarungan dimulai, semua orang terkejut melihat bahwa Bond tidak terkalahkan. Bahkan petarung yang paling ditakuti di arena pun tidak memiliki peluang untuk melawannya. Dan dia segera menghabisinya tanpa terluka. James kemudian terkejut akan hal ini dan memberikan uang kepada Pinball serta mengundangnya dan juga Bond untuk makan malam. Saat mereka menemuinya, Bond ditawari sebuah kesepakatan oleh James. Adegan pertarungan bawah tanah internasional dijalankan oleh Liga Orang-Orang Kaya dan Berkuasa yang dikenal sebagai konsorsium, tetapi terutama oleh pedagang senjata pasar gelap bernama Franklin MC Peggy. Dan James ingin Bond bertarung melawan Pretty Boy Priest, juara bertahan. Bond tidak keberatan dengan kesepakatan itu, tetapi dia tidak menyukai atau mempercayai pria itu, jadi dia hanya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mempertimbangkan kesepakatan itu. James kemudian menyuruh Angela untuk merayu Bond agar mau menerima tawaran tersebut. Ketika Bond sedang berduaan dengan wanita itu di sebuah ruangan, dia mengatakan kepadanya bahwa suaminya dibunuh oleh geng atas perintah dari James. He was my friend. Angela patah hati dan sedih setelah mendapatkan berita yang menyayat hati tersebut. Namun Bond menghiburnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membebaskannya dari James dan memberikan pelajaran kepada James.
Saat itulah Angela curhat kepadanya dengan mengatakan bahwa setelah Dani pergi, ia melahirkan seorang bayi, namun bayi tersebut tidak berada dalam pengawasannya, di mana ia bahkan tidak tahu di mana anaknya sekarang. Namun Bond mengatakan kepadanya bahwa dia tahu di mana putranya berada dan dia akan segera membawanya untuk menemuinya. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia harus berhenti mengkonsumsi narkoboy karena jika dia tidak melakukannya, maka dia akan kehilangan hak asuh atas putranya. Bond kemudian mendiskusikan rencananya dengan Angela dan memberitahu James lagi bahwa dia sedang mempertimbangkan tawarannya tetapi tidak memberikan jawaban akhir. Dia kemudian membawa Angela ke pusat rehabilitasi narkoboy dengan harapan dia akan keluar dari sana dalam keadaan bersih. Keesokan harinya, James kemudian menemui mafia terkenal yaitu Franklin dan menawarkan uang sebesar $5 juta agar ia mendapatkan persetujuan konsorsium dan menjadwalkan pertarungan antara Bond dan juga Priest. Malam itu, Bond kemudian menemukan bahwa Roberto telah dibunuh di depan apartemennya, dianiaya hingga tewas oleh anjing-anjing James karena dia menyaksikan salah satu pembunuhan yang dilakukan oleh James di jalanan. Bond kini patah hati karena Roberto adalah orang yang baik dan telah menjadi teman yang baik baginya. Tamara juga terkejut dengan kematian pria itu yang tiba-tiba dan mulai mengalami gangguan ketika Bond mencoba menenangkannya. Sementara itu, Pinball sedang berada di sebuah klub dan Hammerman kemudian muncul di mana dia menyerang Pinball dan menyiksanya, menuntutnya untuk memberitahukan lokasi Bond karena dia ingin membalaskan dendam kepada pria itu. Ketika Hammerman akan menghajar Pinball, Bond kemudian muncul dan menyerang Hammerman. Dia juga menolak tawaran untuk bertarung demi James. Alhasil, James memerintahkan anak buahnya untuk memburu Bond dan Pinball, serta memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke pusat rehabilitasi dan membawa Angela kepadanya. Namun Bond selangkah lebih maju dari mereka karena dia menolak untuk bertarung demi James, di mana dia tahu bahwa James akan mengikutinya dan dia akan menculik Angela untuk memancing Bond agar mau datang kepadanya. Ketika anak buah James mencari wanita tersebut, mereka kemudian bertemu dengan Bond yang menghajar mereka semua. What's up, bitches? Fuck you gonna do? Don't move. James mulai muak dengan apa yang telah terjadi, jadi dia langsung menelepon Bond untuk bernegosiasi dengannya, di mana dia mengirimkan lokasinya secara langsung kepada pria itu dan mengirimkan lokasinya melalui telepon pengawalnya. James kemudian menyuruh keduanya untuk mengikutinya ke rumah si Franklin. Good evening, sir. This way if you will. Ketika mereka akhirnya sampai di sana, James mengatakan hal yang sama, di mana dia ingin Bond melawan Priest dan memenangkan sejumlah besar uang, di mana dia menjelaskan bahwa jika dia menolak, dia akan membuat Pinball, Jared, Angela, dan Tamara terbunuh. Saat itulah Bond mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, di mana dia memberitahu James bahwa dia adalah teman dekat Dani dan dia akan membalas kematiannya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia akan membebaskan Angela dan bersatu kembali dengan putranya. Mendengar hal itu, James pun marah, di mana dia kehilangan akal sehatnya dan mulai mengakui semua kejahatan yang telah dilakukannya. Selama percakapan, Bond diam-diam merekam pengakuan James bahwa dia telah menjebak dan membunuh Dani melalui ponsel GPS yang dia kirimkan ke ponsel Pinball. Pinball lalu mengirimkan video tersebut kepada polisi. Bond kemudian menghadapi Priest, namun di saat ia hampir mengalahkannya, ia melakukan tap out dan kalah dalam pertarungan.
James yang marah kemudian mengambil katananya dan segera menyerang Bond. Namun Bond dilempari Jian oleh pengawal Franklin untuk menyeimbangkan keadaan. Bond menjatuhkan pedangnya dan menggunakan sarungnya sebagai gantinya mengalahkan James dengan pedang tersebut. Di tengah-tengah ini, Bond mengarahkan tebasan pedang menyebabkan James memotong tangannya sendiri. I'll see you later. Dia melarikan diri sebelum polisi tiba di mansion untuk menangkap James. Keesokan harinya, Angela kemudian bertemu kembali dengan Jared. Tamara yang telah mengancam akan mengusir Bond karena hubungannya dengan James menawarkannya untuk tinggal. Tetapi dia menolaknya dengan mengatakan bahwa dia hanya akan menyebabkan masalah lebih lanjut. Sebelum keluar dari apartemen itu, dia kemudian meninggalkan sebuah amplop berisikan uang tunai dan memintanya untuk membawa Angela setelah dia direhabilitasi. Dia juga akhirnya berpisah dengan Pinball, mengatakan bahwa dia memiliki urusan yang harus diselesaikan. Dan film pun tamat.